Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana dari program studi Sistem Informasi semester 5 Universitas Yasin Bengkulu. Jadi di sini saya mau ada tugas video presentasi dari Bu Feni Novitasari Eskomemkom mengenai Big Data. Jadi sebelumnya kami sudah disuruh buat jurnal dan sekarang tugas untuk membuat video presentasinya. Oke, baik. Jadi di sini ada judulnya. Judulnya adalah analisis komprehensif big data, konsep, implementasi, manfaat, dan tantangan dalam perspektif sistem informasi di Indonesia. Jadi analisis komprehensif, jadi komprehensif itu artinya menyeluruh ya, mengenai si big data ini. Jadi dari konsepnya, cara atau pemanfaatannya di Indonesia itu kita dibahas di jurnal yang saya buat ini. Jadi kalau misalnya ini pertama kali saya buat jurnal, jadi kalau misalnya masih banyak kekurangan dari teman-teman lihat, bisa diinfokan aja, jadi bisa saya revisi. Tapi kalau dari saya pribadi ini, pertama biasanya kalau jurnal itu ada abstrak yang bahasa Inggrisnya, cuman ini nggak saya buat karena deadline juga kemarin. Terus ya ini abstraknya bisa teman-teman baca sendiri karena ini cuman sedikit penjelasan awal aja, pendahuluan. Jadi di materi kali ini tentang big data itu ada hal inti yang kita bahas. Pertama, apa saja karakteristik fundamental yang mendefinisikan big data, bagaimana big data diterapkan di berbagai sektor di Indonesia, apa saja manfaat utama yang dapat diperoleh, implementasi, dan tantangan baik teknis maupun etis yang dihadapi. Nah, jadi di big data ini ada konsep yang namanya 5V atau 5V. Nah, 5V ini bakal kita bahas di bawah nanti. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai big data, biasanya kalau kita membahas sesuatu itu kita harus tahu dulu definisinya atau pengertiannya. Jadi big data didefinisikan sebagai kumpulan data yang besar, beragam dan kompleks yang tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Jadi namanya saja big data ya. Jadi kalau nggak banyak atau besar itu tidak mencakup yang dalam definisi ini. Jadi kalau udah kompleks bentuknya, artinya datanya udah kompleks, bisa kita sebut sebagai big data. Nah, dari the fees atau nyebutnya gimana nih? Jadi ini penemunya mungkin ya. Definisi big data selalu dikaitkan dengan serangkaian karakteristik yang dikenal sebagai the fees. Awalnya didefinisikan oleh Gartner 6 orang pada tahun 2001 dengan 3V. Jadi dia tuh aslinya ada 7 atau 8V gitu. Cuman yang paling umum hanya 7V. Yang paling umum itu adalah 5V sebagai model yang paling umum ya, yang paling sering digunakan dalam pembahasan big data. Yang pertama itu ada volume, merujuk pada jumlah data yang sangat besar dihasilkan dan tersedia untuk dikumpulkan. Volume big data jauh melampaui terabyte, jauh petabyte, bahkan exabyte. Jadi ini kalau teman-teman yang belum tahu, ini mungkin kita kalau petabyte dan exabyte ini jarang terdengar ya, karena biasanya kalau misalnya teman-teman punya HP atau laptop itu paling kita hanya ketemu di terabyte atau gigabyte, karena penyimpanan laptop kita nggak ada yang sampai petabyte dan exabyte kan. Jadi itu satuan dari kumpulan data ya, apa bahasanya, kumpulan byte nih. Jadi artinya ini sudah sangat besar sekali, bahkan jauh dari apa yang sudah kita bayangkan. Itu volume, masalah besar datanya. Terus ada namanya velocity, bukan yang kayak gini-gini itu bukan, tapi velocity kecepatan di mana data dihasilkan dan harus diolah di era digital. Data seringkali diproduksi secara waktu nyata, jadi real time, seperti jutaan email, tweet, pencarian Google, dan pesan WhatsApp yang dihasilkan setiap menit. Jadi teman-teman pasti kalau WhatsApp dan apapun yang teman-teman lihat di sosial media itu kan pertukaran datanya sangat cepat, jadi real time ya. Tiap detik, tiap waktu itu ada pertukaran data. Makanya
butuh yang namanya big data untuk bisa uh, mengakses informasi yang teman-teman lihat di sosial media. Lalu ada variety, keragaman jenis dan sumber data yang ada. Data big data berasal dari berbagai sumber yang heterogen dan hadir dalam format terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, jadi ada beragam jenis bentuk datanya. Saya nggak tahu bentuk-bentuknya gimana soalnya saya nggak bahas juga di sini. Intinya dalam big data itu nggak cuma satu jenis data atau satu bentuk data, tapi banyak. Lalu ada veracity, merujuk pada keandalan dan akurasi data. Tentu kalau data kita yang disimpan tidak akurat, itu pasti bakal berdampak pada data yang lainnya. Lalu ada value, karakteristik ini menekan pentingnya menentukan nilai bisnis dari data yang dikumpulkan. Jadi apa data yang dikumpulkan itu punya harganya atau penting ya. Jadi kan nggak penting ngapain data disimpan. Lalu ada, nah itu tadi masalah 5V atau 5V. Ada ini penerapan big data di berbagai sektor di Indonesia. Jadi pemanfaatan big data telah menyebar luas di berbagai sektor di Indonesia, membawa transformasi signifikan dalam cara organisasi beroperasi dan membuat keputusan. Jadi dalam organisasi, rata-rata organisasi besar di Indonesia, konsep big data ini atau penerapan big data ini sudah digunakan. Harapannya ya seperti kampus kita, Universitas Jasen mungkin sudah memakai beberapa konsepnya juga, jadi kita juga bisa terhindar dari yang namanya konsep big data ini. Nah, sektor bisnis dan e-commerce. Di sektor bisnis, big data memungkinkan perusahaan menjadi data driven, di mana keputusan strategis dan operasional didasarkan pada wawasan yang diperoleh dari analisis data. Jadi kalau teman-teman belanja online di Tokopedia dan segala macam, itu semuanya sudah pakai konsep big data ini. Sektor keuangan, perbankan pasti, karena tiap hari orang bertransaksi melalui ATM dan mobile banking dan segala macam. Kesehatan, sektor pemerintahan pasti, dan banyak lagi sektor lainnya, cuma ini saya hanya beberapa yang saya cantumkan. Dan manfaat dan tantangan implementasi big data. Pemanfaatan big data memberikan rangkaian manfaat transformasional, ini kayak typo, bagi organisasi. Manfaat paling fundamental adalah kemampuan untuk membuat usahanya lebih baik dan didukung data, yang menggeser pendekatan dari institusi menjadi intuisi menjadi strategi yang berbasis bukti. Lalu ada tantangan teknis dan infrastruktur. Terlepas dari manfaatnya, implementasi big data tidak lepas dari tantangan signifikan. Tantangan teknis utama berpusat pada 3 aspek: penyimpanan, pemrosesan, dan integrasi data. Jadi ternyata data yang besar itu nggak cuman memudahkan juga, tapi ada tantangannya di dalamnya. Jadi masalah penyimpanannya, karena datanya besar, jadi penyimpanannya juga harus besar. Itu jadi tantangan tersendiri. Terus pemrosesannya, karena data yang besar juga bagaimana cara kita ngambil datanya dari data yang banyak itu segala macam, itu perlu pemrosesan atau cara memproses yang baik dan apa gitu deh, integrasi data. Lalu tantangan non teknis itu tadi tantangan teknisnya. Tantangan non teknis dan etika, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi ternyata zaman sekarang pun masih orang-orang pun masih banyak yang belum bisa untuk mengelola atau menerapkan yang namanya big data ini. Jadi perlu pembelajaran lebih lanjut, perlu pendalaman materi lebih lanjut mengenai big data ini, agar nanti orang-orangnya bisa digunakan atau bekerja untuk mengelola big data ini. Jadi mungkin itu ya, saya kurang mendalami juga sebenarnya, karena jurnal ini saya buat untuk tugas matkul saya. Jadi kalau saya pembahasan saya ada yang kurang pas atau kurang bisa dicerna, saya mohon maaf juga kepada Ibu ini. Mungkin hanya ini isi video saya. Kalau ditanya paham atau enggak masalah materi ini, ya paham, sedikit banyak paham, cuman
kalau untuk secara mendalam mungkin saya kurang. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Inilah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih kepada Allah. Saya mohon ampun jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.